Agenda selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember kepada Dr. Supangat, Magister Kesehatan PhD, Spesialis Bedah Anak. Kami persilakan, monggo dokter. Baik, saya akan membaca wall Facebook teman saya yang posting tahun 99, sebuah puisi. Kalau yang sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang terlihat oleh pandangan engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilan di genggaman kebesarannya. MH Ainun Najib. Maka hari ini kita sedang memahami dan menyadari bahwa barang kecil 100 nanometer itu bisa membuat semua terdiam. Namun kita tidak akan diam saja, kita akan bekerja di tempat masing-masing. Kita di rumah, dokter di rumah sakit, petani di sawah. Mudah-mudahan hari ini kita dapat bekalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Supangat atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda inti. Sebelumnya kami akan sampaikan dulu nanti bagaimana sistem diskusinya ya. Jadi nanti jika dari Bapak ataupun Ibu yang ada pertanyaan atau ada pengalaman yang ingin dibagi pada kita, silakan dituliskan di chat room. Dilengkapi dengan nama dan asal institusinya, J. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Yaitu beliau, Dr. Ahmad Afiful Johani, dari seorang dosen dan dokter juga, dosen tetap PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Jember sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian juga bekerja sebagai dokter di RSUD Dr. Subandi, Jember tahun 2015 sampai 2016. Kemudian sekarang juga aktif di Mediator ya dok, 2018 sampai sekarang. Kemudian organisasi yang pernah diikuti beliau, antara lain satu adalah Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota BHP2A ID Cabang Jember, masa bakti 2019 sampai 2022. Kemudian Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, kemudian Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, MHKI, dan Sekretaris Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Untuk lewat pendidikan beliau, S1 Kedokteran di Universitas Jember, kemudian profesi dokter juga di Universitas Jember, kemudian program pendidikan dokter spesialis kedokteran forensik dan studi mediko-legal di Universitas Erlangga, kemudian mengambil S2 Hukum, konsentrasi hukum kesehatan, dan saat ini beliau sedang menjalani S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Jember. Beliau telah menjalani sertifikasi Good Clinical Practice, kemudian ACLS, ATLS, kemudian mediator dari BAMI dan Jimli School, dan sebagai trainer mediator tersertifikasi oleh BAMI, Jimli School, dan Mahkamah Agung. Nah, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja untuk mendengarkan materi beliau tentang kedaruratan kinerja PNS terkait dengan masa kedaruratan COVID-19 ini. Karena seperti kita tahu, kita mungkin sedang menghadapi sesuatu yang baru ya, dan mungkin ini mari kita
bahas bersama-sama. Monggo Dr. Afif. Rekan-rekan baik, para diri sekalian, mungkin pada pagi ini kita akan membicarakan sebenarnya kalau tentang regulasinya sendiri bukan sebuah regulasi yang baru, karena terkait disiplin PNS ini peraturan pemerintahnya itu sudah ditetapkan sejak tahun 2010. Jadi sebenarnya sudah 10 tahun. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sebagai PNS sudah pernah membaca atau mungkin malah sudah sangat mengetahui tentang tata aturan tersebut. Mungkin yang menjadi pembeda adalah pada kali ini kita sedang berada dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi dari coronavirus disease 2019 atau yang biasanya oleh WHO disebut COVID-19. Maka pada pagi ini marilah kita sama-sama mungkin ya sharing, berbagi cerita, karena work from home yang benar-benar diberlakukan secara masif kan mungkin ya belakangan ini. Jadi kita akan kaji bagaimana sebenarnya disiplin PNS pada masa kedaruratan COVID-19 ini. Mungkin bisa langsung itu aja animasi di slideshow. Ya. Tapi tampilan belum di slideshow. Oke, sudah. Slide. Ya, jadi sebenarnya bagaimana sih awal mula perjalanan dari kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini? Sebenarnya kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini diawali pertama kali itu karena kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas yang pada saat itu secara masif terjadi di Wuhan, di Cina. Nah, itu pertama kali dilaporkan kepada WHO Office itu pada 31 Desember 2019 ya. Mungkin pada saat itu masa-masa sedang terjadi ketegangan ya Indonesia dengan Cina yang di Laut Natuna itu ya. Nah, pada 7 Januari 2020 diidentifikasi bahwa kasus pneumonia tersebut adalah akibat dari infeksi novel coronavirus yang kemudian disebut sebagai 2019 nCoV atau novel coronavirus. Dan di mana pada 30 Januari 2020 WHO menyatakan kejadian tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada 12 Februari 2020 WHO resmi menetapkan penyakit tersebut dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Dan pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Gitu. Ya, mungkin slide. Untuk di Indonesia sendiri, Presiden menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, di mana kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2020
tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, dan kemudian diubah melalui surat edaran nomor 34 tahun 2020, dan beberapa waktu lalu juga terjadi perubahan kedua, yaitu perpanjangan, di mana melalui surat edaran nomor 50 tahun 2020. Selain itu juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat edaran nomor 46 tahun 2020 juga membatasi kegiatan berpergian keluar daerah atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, mungkin slide. Di sini dari masing-masing surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu sendiri, pada surat edaran nomor 19 dijelaskan bahwa ASN menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah, namun harus dipastikan bahwa terdapat dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor agar proses pelayanan masyarakat tidak terganggu. Dan pejabat pembina kepegawaian mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran. Dengan beberapa pertimbangan seperti kondisi kesehatan, jarak, riwayat kontak, dan lain-lain. Di mana surat edaran nomor 19 tahun 2020 itu sendiri kemudian dirubah melalui surat edaran nomor 34 tahun 2020. Di mana pada surat edaran tersebut masa work from home diperpanjang hingga 21 April 2020. Dan salah satu yang dicantumkan pada surat edaran itu juga bahwa para pejabat pembina kepegawaian harus memastikan ASN mencapai sasaran kinerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. Lalu beberapa waktu lalu juga ada perubahan kedua terhadap surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nomor 19 tadi, diubah lagi di perubahan kedua di surat edaran nomor 50 tahun 2020, di mana masa work from home juga diperpanjang lagi menjadi hingga 13 Mei 2020, dan tidak lupa juga ditekankan oleh Pak Menteri untuk pejabat pembina kepegawaian memastikan agar penyesuaian sistem kerja tersebut tidak mengganggu pelayanan publik. Selain itu juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan surat edaran nomor 38 yang mengatur protokol tugas dinas dari rumah atau work from home, di mana pada protokol tersebut salah satu yang dikemukakan di situ adalah yang pertama tanggung jawab dari pimpinan unit kerja, di mana pimpinan unit kerja sendiri harus menugaskan ASN di unit kerjanya dalam work from home sesuai sasaran kinerja dan target kinerja. Yang kedua, pimpinan unit kerja juga harus memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan efektif dan memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online atau pesan elektronik. Pimpinan unit kerja juga harus memantau pelaksanaan tugas ASN secara berkala, menilai hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai sasaran dan target kinerja, memberikan teguran ASN yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan disiplin pegawai, dan melaporkan hasil pelaksanaan work from home pada pejabat pembina kepegawaian. Dan tanggung jawab untuk bagi ASN itu sendiri adalah yang pertama, mentaati penugasan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, melakukan presensi berkala sesuai jam kerja yang berlaku di instansi masing-masing, menyusun rencana kerja, dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada pimpinan unit kerja masing-masing. Slide. Nah, mungkin bagi beberapa orang ya, work from home sendiri ini memiliki sisi positif dan sisi negatif, di mana sebagian besar kemarin saya melakukan ya semacam wawancara kecil-kecilan ke beberapa teman-teman yang melaksanakan work from home. Saya minta pendapat apa sih yang ada di benak mereka terkait work from home itu sendiri, sisi positif dan sisi negatifnya. Apabila saya rekap itu sebagian besar kesimpulannya untuk sisi positifnya, yang pertama mereka tidak perlu menghabiskan waktu di jalan untuk namanya teman-teman yang dia bertugas di kota-kota yang metropolis begitu, di mana biasanya tempat tinggalnya itu ada di perifer, ada di
pinggir kota dan pagi-pagi harus melakukan perjalanan pagi-pagi sekali, terus di mana bermacet-macetan, itu sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi ke kantor, karena bagi beberapa yang mungkin tidak menggunakan kendaraan pribadi harus mengeluarkan biaya transport, baik itu bisa pakai kereta atau KRL atau mungkin pakai ojek online atau taksi online, itu juga biaya transportasi bisa sedikit ditekan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dalam bekerja. Fleksibilitas di sini artinya kalau dulu misalkan bangun harus jam 5 terus siap-siap terus harus buru-buru ke kantor supaya tidak terlambat. Nah, dengan penerapan work from home ini bagi beberapa orang dianggap mereka bisa lebih fleksibel dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi dari berbagai sisi positif tadi juga ada beberapa sisi negatif menurut mereka terkait penerapan work from home itu sendiri. Di antaranya yang pertama, banyak gangguan kerja, karena beberapa teman-teman yang saya mintai pendapat, ada beberapa yang mungkin mewakili kalangan ibu-ibu milenial ya. Jadi mereka punya putra dan putri yang juga oleh pihak sekolahnya disuruh learn from home atau school from home, di mana dikasih tugas dari rumah, itu harus membutuhkan peran dari orang tua mereka gitu. Jadi tidak bisa dikerjakan secara mandiri oleh putra atau putrinya. Jadi kebanyakan para orang tua ini lebih tersita untuk kegiatannya di situ sebenarnya. Itu salah satu mungkin gangguan yang dialami. Lalu yang kedua, hilangnya motivasi kerja. Jadi karena merasa mungkin ya tidak diawasi, merasa mungkin ya bebas-bebas saja di rumah, sehingga beberapa merasa motivasi kerja mereka itu menurun. Lalu yang ketiga, bagi pimpinan itu sulit melakukan monitoring, karena karena tidak mungkin proses monitoring di work from home dengan saat bekerja di kantor itu pasti akan fungsi supervisi monitoringnya pasti akan berbeda, karena tidak mungkin kita memonitor pekerjaan dari rumah ke rumah begitu ya. Dan yang keempat, ini yang kemarin juga mungkin yang bermukim di area Jember kemarin sempat merasakan dampaknya, bergantung pada daya dan jaringan. Jadi kemarin hari apa itu kan sempat pemadaman yang cukup lama, itu 6 sampai 7 jam. Jadi di rumah itu yang benar-benar komputer itu bergantung dengan listrik, wifi itu bergantung dengan listrik, itu karena pemadaman sehingga ya produktivitas itu jadi berkurang atau menurun. Slide. Nah, ini saya mengutip dari situsnya Kemdikbud. Jadi di situs Kemdikbud itu sama melakukan jajak pendapat seperti itu terhadap beberapa orang mengenai persepsi mereka terhadap work from home. Ini tidak semua saya kutip, yang menurut saya beberapa yang cukup menarik untuk disampaikan. Yang pertama itu dari Anti Kesuma. Jadi menurut beliau, ngomong kualitas ataupun kuantitas kinerja pegawai di tren work from home saat ini yang muncul sebagai dampak dari wabah dahsyat corona, menurut saya sebaiknya meletakkan standar kinerja yang membumi, yang benar-benar nampak di bumi, bukan di langit. Artinya di langit ya tidak terlalu ketinggian, atau di laut ya, artinya tidak terlalu ekstrim rendahnya begitu ya, di lawannya tinggi, dia nulis begitu. Para pemilik kebijakan dan pegawai sebaiknya saling mafhum bahwa perubahan metode kerja ini memerlukan waktu untuk beradaptasi. Saling mafhum sesuai area porsinya, yang pemilik kebijakan mafhum bahwa dalam menetapkan standar kualitas kinerja itu perlu bertahap, menyesuaikan waktu normal, kemampuan seseorang beradaptasi. Sedangkan yang pegawai ya mafhum juga bahwa work from home itu harus membuat kinerja nyata, bukan nyantai juga. Karena pada dasarnya kan work from home memang bukan libur ya, karena tetap bekerja, hanya saja tempatnya di rumah. Dengan saling mafhum begitu, harapannya perubahan metode kerja ini dapat dilaksanakan dengan nyaman oleh semua pihak, dan nyaman hingga tetap konsisten melahirkan kinerja-kinerja manfaat sebagai bentuk tanggung jawab yang lillah, insya Allah. Nah, ini saya rasa ulasannya cukup menarik dari Anti Kesuma ini. Lalu yang kedua dari Laili Rahma. Bicara tentang work from home, maka saya akan bicara tentang sisi kebaikan dan kekurangan work from home versi saya. Kebaikannya antara lain berkurangnya konflik atau gesekan dengan rekan sekerja karena tidak bertemu. Nah, lebih fokus dalam bekerja untuk sebagian orang, khususnya yang tidak ada tanggungan pekerjaan di rumah, seperti mengurus anak atau melakukan pekerjaan rumah, dan munculnya inovasi baru seperti adanya aplikasi work from home yang memudahkan atasan mengontrol hasil pekerjaan staf setiap harinya sebagai pelengkap log harian SKP. Jadi logbook, kan beberapa instansi menerapkan
pelaporan dari pekerjaan harian itu melalui logbook ya. Dan sedangkan kekurangan work from home diantaranya adalah kurang efektif khususnya untuk subbagian umum karena pekerjaan bersifat rutin dan berkas pekerjaan sebagian besar ada di kantor sehingga harus menunggu work from home selesai baru dapat mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sebagian orang agak sulit berkomunikasi via medsos sehingga sedikit menyulitkan pekerjaan kantor dibandingkan bila bertemu yang tentunya lebih mudah berkoordinasi dan solusi bisa cepat diperoleh. Untuk sebagian umum yang stafnya banyak agak sulit mengontrol hasil pekerjaan dan kurangnya kebersamaan dan keceriaan bersama ya memang ini terasa sekali ya. Biasanya kita bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa bersama teman-teman kantor yang saat ini begitu dirindukan. Ya, ini sebenarnya saya juga menarik juga pendapat dari Laili Rahma. Ya, mungkin slide. Nah, ini pendapat dari IRNI 17/04/20. Ada 3 hal yang menjadi catatan tentang kinerja ASN selama work from home. Pertama, waktu tidak lagi mengikat karena kita bisa bekerja kapan saja, tergantung kita mengaturnya. Kondisi ini justru seringkali menjadi satu tantangan, terutama untuk para ibu, kaum perempuan yang memiliki kewajiban utama mengurus keluarga. Sehingga tak heran, di saat sedang mengerjakan tugas kantor, diselingi dengan aktivitas mengurus keluarga. Dampaknya adalah bisa jadi output yang direncanakan akhirnya bisa tercapai, yang harusnya selesai 1 hari bisa terselesaikan 2 bahkan 3 hari. Yang kedua, setiap rincian sasaran kinerja berbeda-beda karakteristiknya. Bisa jadi ada tugas yang mengharuskan hadir secara fisik di kantor, seperti layanan perawatan, pemeliharaan, cek fisik, dan lain-lain. Hal ini tentunya tidak bisa dikerjakan dari rumah, yang akhirnya berdampak pula pada ketercapaian kinerja harian. Apabila diakumulasi, akan mempengaruhi berkurangnya realisasi output yang sudah direncanakan di awal. Ketiga, ketersediaan sarana pendukung dalam kita bekerja, baik fisik seperti komputer, laptop, sampai non-fisik seperti paket data, aplikasi, jaringan, dan lain-lain tentunya berbeda untuk setiap individu. Ada yang semuanya tersedia, tetapi banyak juga yang memiliki keterbatasan. Tentunya lembaga tidak bisa menuntut setiap orang untuk menyediakan sarana pendukung di rumah masing-masing dengan lengkap. Sehingga keterbatasan ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja pegawai. Dari hal-hal tersebut bisa diartikan bahwa kondisi kita saat ini dengan bekerja dari rumah, mau tidak mau, suka tidak suka, akan mempengaruhi berkurangnya kinerja pegawai secara individu yang kemudian akan mempengaruhi ketercapaian kinerja secara lembaga yang tentunya berimbas juga pada realisasi anggaran. Ini pendapat dari IRNI 17/04/20. Ya, saya rasa make sense juga yang ditulis. Nah, dari sekian pendapat tadi, sebenarnya bagaimana sih cara mempertahankan kinerja selama work from home? Jadi sebenarnya pada prinsipnya agar kita bisa tetap mempertahankan kualitas kinerja kita selama bekerja dari rumah, itu secara garis besar ada tiga tips utama yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah siapkan space khusus untuk bekerja. Ya, ini memang penting ya, karena kalau kita tidak menyiapkan space khusus untuk bekerja, maka kalau menurut saya pribadi memang hasil kerja itu tidak akan optimal. Kenapa? Karena otak manusia itu kan memiliki refleks terhadap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misalkan kita mau kerja di tempat tidur, sedangkan di tempat tidur itu pasti kalau kita sudah ke sana, apa yang ada di benak kita ya kita mau ke sana itu ya untuk istirahat, untuk tidur. Nah, biasanya pasti otak kita akan lebih condong dan lebih cenderung saat kita berada di kamar, kita ini waktunya istirahat begitu. Apalagi kalau kita bekerja di ruang keluarga di mana mungkin ada anak, ada anggota keluarga yang lain, atau mungkin lagi nonton TV, lagi main PlayStation begitu. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi konsentrasi kita, sehingga kita perlu menyiapkan memang entah semacam sudut atau pojok atau entah bagaimana yang memang kita siapkan pojok, sudut atau ruang itu untuk space khusus untuk kita bekerja. Jadi beberapa influencer menyebutnya sebagai dedicated space. Jadi memang space yang didedikasikan khusus untuk bekerja. Yang kedua, kita harus mengatur dan mengikuti jadwal kerja. Jadi kalau segala sesuatunya tidak kita atur, tidak kita jadwalkan, pasti tidak akan baik begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena kenapa? Kadang kita sudah tentukan pun, saya jam 8 harus begini, saya harus jam 9 harus begini, saya harus jam 10 harus kerja ini. Itu aja masih bisa molor, masih bisa tidak kita kerjakan karena kurangnya komitmen dari diri kita. Apalagi tidak diatur begitu. Jadi memang untuk mempertahankan kinerja selama work from home ini, kita juga perlu membuat
jadwal kerja seperti jadwal kerja kita di kantor. Karena kan pada dasarnya work from home itu bukan libur. Kita bekerja tetap, tetapi pekerjaan itu kita laksanakan atau kita kerjakan dari rumah. Jadi ya jam kerja, jadwal kerjanya harus mengikuti jam kerja dan jadwal kerja yang direkomendasikan oleh instansi tempat bekerja. Dan yang ketiga, fokus terhadap target dan sasaran kinerja. Jadi kalau selama kita tidak fokus terhadap target dan sasaran kinerja, kita menganggap ini sebagai wah ini kesempatan untuk libur, ya otomatis juga kita tidak akan bisa mempertahankan kinerja selama work from home. Dan yang pastinya nanti akan juga berpengaruh pada capaian kinerja kita. Jadi selama 3 tips ini benar-benar kita berkomitmen untuk melaksanakan dan kita konsisten, insya Allah kita akan tetap bisa mempertahankan kinerja selama work from home itu sendiri. Ya, slide. Dan jangan lupa saat kita bekerja dari rumah itu juga kita harus tetap menjaga kondisi badan kita, karena jangan sampai duduk nanti capek terus tidur terus nonton TV ngemil nanti kerja lagi. Nah seperti itu pasti tidak akan sehat. Jadi jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik, ya aktivitas fisik ringan aja, ya bisa senam-senam ringan, lari-lari kecil, bisa push up, sit up, dengan beberapa yang seperti dicontohkan yang ini saya ambil dari pojok COVID-nya Fakultas Kedokteran Jember. Ya, jadi jangan lupa tetap kita harus punya aktivitas fisik untuk menjaga tubuh kita tetap bugar, untuk meredakan stres juga. Slide. Selain itu juga saat bekerja di rumah jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, yaitu untuk menjaga supaya daya tahan tubuh kita dan keluarga kita juga tetap terjaga. Karena seperti kita tahu bahwa dengan daya tahan tubuh yang bagus, maka kemungkinan kita untuk terpapar oleh patogen-patogen atau mungkin kuman, virus dan lain-lainnya itu bisa akan memperkuat daya tahan tubuh dan memberikan kekebalan di tubuh kita. Slide. Nah, lalu selain edaran tentang bekerja dari rumah, sebenarnya ada juga edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik bagi ASN. Di mana pada surat edaran tersebut disebutkan bahwa ASN dan keluarganya dilarang berpergian keluar daerah dan atau mudik selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Apabila terpaksa harus mendapat izin dari pejabat berwenang atas delegasi pejabat pembina kepegawaian. Lalu yang kedua, pembatasan cuti, yaitu di mana ASN tidak mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, dan himbauan bagi pejabat pembina kepegawaian juga agar tidak memberikan cuti, kecuali cuti-cuti karena alasan yang memang make sense, seperti melahirkan, sakit, atau cuti karena alasan penting. Di mana di situ dijelaskan cuti karena alasan penting adalah misalkan ada anggota keluarga, tapi ya nauzubillah ya, semoga tidak sampai ada anggota keluarga inti yang sakit keras atau mungkin meninggal, tapi ya mudah-mudahan tidak. Lalu disiplin pegawai, di mana pejabat pembina kepegawaian memastikan ASN tidak bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau bepergian keluar daerah dan atau mudik. Lalu apabila terhadap ASN yang melanggar, maka diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur pada PP nomor 53 tahun 2010 bagi PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 untuk ASN P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang padahal apabila kita baca di PP nomor 49 tahun 2018 itu sendiri sebenarnya untuk hukuman disiplin mengikuti PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Slide. Nah, sebenarnya mengapa pada era kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini kita dihimbau untuk tidak mudik, karena terutamanya kita yang berasal dari daerah-daerah zona merah atau daerah-daerah yang transmisi lokalnya cukup tinggi, di situ kita berpotensi sebagai OTG. Kalau saya boleh meminjam istilah dari pedoman yang dikeluarkan Kemenkes di pedoman yang revisi keempat itu sendiri, ada istilah orang tanpa gejala, tapi di mana dia memiliki istilahnya karier, jadi ada virus dalam tubuhnya, tetapi tidak menunjukkan simptom yang cukup sehingga dia tidak sakit karena kekebalan daya tahan tubuhnya bagus, tetapi itu masih bisa mentransmisikan kepada orang di sekitarnya yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus. Di mana pada saat mudik itu sendiri, seperti yang diilustrasikan begitu, ada satu karier yang membawa itu, padahal di sekitar-sekitarnya itu pada saat itu belum sakit,
jadinya akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya jadi terpapar virus dan akhirnya harus terinfeksi coronavirus begitu. Nah, semoga hal itu juga tidak sampai terjadi ya. Jadi sebaiknya memang kita tetap di rumah dulu sampai kedaruratan ini memang benar-benar teratasi begitu. Right? Nah, tadi kan dari beberapa surat edaran tersebut kan disebutkan bahwa disiplin PNS ini yang harus tetap kita jaga, harus tetap kita optimalkan, walaupun pada kondisi yang sekarang ini kita kebanyakan bekerja dari rumah. Nah, mungkin ya kita ulas ulang tentang PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ini, sekaligus merefresh mungkin bersama-sama kembali membaca agar ya semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita itu kan kita akan semakin ingat gitu. Jadi supaya kita tetap bisa menjaga kedisiplinan kita sebagai seorang PNS selama kedaruratan COVID-19 ini. Slide. Pada aturan tersebut, disiplin PNS itu didefinisikan sebagai kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Di mana pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ya. Dan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Right? Di mana di peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sendiri untuk kewajiban dari PNS itu sering beberapa itu menyebutnya sebagai 17 kewajiban. Apa saja 17 kewajiban itu? Yang pertama adalah mengucapkan sumpah dan janji PNS, lalu mengucapkan sumpah dan janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Lalu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kita sebagai PNS harus bisa mematuhi atau melaksanakan 17 kewajiban yang dicantumkan dalam pasal 3 PP 53 tahun 2010 ini. Slide. Nah, selain kewajiban, pada peraturan tersebut juga memuat larangan di pasal 4, di mana larangan itu sendiri antara lain yang pertama menyalahgunakan wewenang, kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Jika tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, dan lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Yang keenam, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Yang ketujuh, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Jadi semacam tawaran untuk suap gitu ya. Lalu menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, yang gratifikasi. Yang ke-9, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Yang ke-10, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dia layani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Yang ke-11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Slide. Yang ke-12, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas milik negara. Lalu yang ke-13, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, lalu mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakatnya. Yang ke-14, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan atau masyarakat. Di sini apa? Oh, dan di sini tingkat dan jenis hukuman disiplin itu sendiri diatur di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Di mana di pasal 7 ayat 2 itu sendiri disebutkan untuk jenis hukuman disiplin ringan itu sendiri antara lain yang pertama berupa teguran lisan, di mana pada penjelasan peraturan pemerintah tersebut teguran lisan itu sendiri dianggap sebagai suatu teguran lisan apabila seorang atasan menegur bawahannya dia sedang melakukan teguran lisan kaitannya sebagai hukuman disiplin. Di mana apabila seseorang atasan menegur bawahannya tetapi pada saat menegur itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa itu adalah sebuah hukuman disiplin, maka teguran tersebut tidak dianggap sebagai hukuman disiplin. Lalu yang kedua, jenis hukuman disiplin adalah jenis hukuman disiplin sedang. Di mana di sini dikemukakan di pasal 7 ayat 3 PP nomor 53 tahun 2010, diantaranya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, untuk jenis hukuman disiplin yang berat ini diatur pada pasal 7 ayat 4 PP nomor 53 tahun 2010, di mana diantaranya untuk sanksi hukuman disiplin berat ini antara lain berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Ya, slide. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya, saya sedang bersemangat soalnya. Nah, untuk pelanggaran itu sendiri pada PP tersebut itu ada pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Di mana untuk pelanggaran terhadap kewajiban itu sendiri, untuk pelanggaran terhadap kewajiban yang mengakibatkan hukuman disiplin ringan adalah pelanggaran terhadap pasal 3 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, 10, 13, dan 17. Apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja. Lalu juga di pasal 3 angka 14 sesuai ketentuan perundang-undangan, dan pasal 3 angka 15 dan 16 apabila
pelanggaran tersebut dilakukan tidak dengan sengaja. Lalu pelanggaran terhadap kewajiban yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman disiplin sedang itu sendiri tercantum pada pasal 9, di mana apa saja pelanggarannya. Yang pertama adalah di pasal 3 angka 1 dan 2, jadi tidak mengucapkan sumpah janji PNS dan tidak mengucap sumpah janji jabatan tanpa alasan yang sah. Lalu yang kedua, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban sehingga bisa dijatuhkan hukuman disiplin sedang adalah pelanggaran pada pasal 3 angka 3, yaitu yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, terus juga pasal 3 angka 4 yang menaati segala peraturan perundang-undangan, yang kelima melaksanakan tugas kedinasan, yang keenam menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, lalu yang ketujuh mengutamakan kepentingan negara segala macam itu apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Lalu untuk pasal 3 angka 12, di mana apabila pencapaian sasaran kinerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% sampai dengan 50%, itu juga akan mengakibatkan pemberian sanksi hukuman sedang. Lalu yang keempat, pasal 3 angka 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima pasal 3 angka 15 dan 16 apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja. Dan pelanggaran terhadap kewajiban akan menimbulkan konsekuensi berupa hukuman disiplin berat apabila dilakukan diantaranya adalah pasal 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 yang tadi itu yang saya sebutkan sebelumnya, apabila dampaknya negatif terhadap pemerintah dan atau negara. Lalu apabila sasaran kinerja PNS itu mencapai kurang dari 25%, itu juga bisa dikenakan hukuman disiplin berat, dan di pasal 3 angka 14 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Slide. Untuk pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja sendiri, ini masuk di sanksi limitatif juga ya. Jadi apabila seorang PNS itu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, itu akan juga memberikan konsekuensi berupa hukuman disiplin, di mana ini akumulasi ya. Jadi apabila diakumulasikan itu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja, itu akan diberikan teguran lisan. Dan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai 10 hari kerja akan diberikan teguran tertulis. Lalu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 15 hari kerja, maka pimpinan kerja bisa memberikan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, untuk pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja yang berkonsekuensi berupa hukuman disiplin sedang, diantaranya adalah apabila PNS tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja, maka bisa dihukum dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Lalu apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 25 hari kerja, maka bisa dikenai hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan apabila PNS tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai 30 hari kerja, maka bisa diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Slide. Oh ya. Jadi, apabila penurunan pangkat, apabila seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 31 sampai 35 hari kerja setelah diakumulasi selama 1 tahun, maka akan diberikan penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Dan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari kerja, maka PNS tersebut bisa dilakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Dan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai 45 hari kerja, maka PNS tersebut bisa dibebaskan dari jabatan apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Dan bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, maka
PNS tersebut bisa diberhentikan baik dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberian tidak dengan hormat sebagai PNS. Lalu selain pelanggaran terhadap kewajiban juga ada pelanggaran terhadap larangan, di mana apabila seorang PNS melakukan larangan yang disebutkan tadi sebelumnya di pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila dampaknya negatif terhadap unit kerja, maka diberikan sanksi disiplin ringan. Apabila pasal 4, 5, 6, pasal 4 angka 5, 6, dan 11 tadi memiliki dampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka diberikan sanksi sedang. Lalu untuk pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja, maka bisa diberikan sanksi disiplin ringan. Namun bila dilakukan dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi disiplin sedang. Nah, untuk sanksi disiplin sedang, selain yang saya sebutkan sebelumnya tadi, juga ada pasal 4 angka 10 sesuai ketentuan perundang-undangan, lalu di pasal 4 angka 12 huruf A, B, C, pasal 13 huruf B, pasal 14 huruf pasal 14 dan 15 huruf A dan D. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Slide. Nah, untuk pemanggilan sendiri, seorang PNS apabila nanti dikenai pemanggilan, maka panggilannya sendiri itu harus dibuat secara tertulis ya. Jadi dipanggil secara tertulis, di mana dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan pertama untuk diperiksa tanpa alasan yang jelas, maka dibuat pemanggilan kedua dalam bentuk tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya tanggal pertama yang seharusnya dia diperiksa gitu. Nah, apabila di pemanggilan kedua tersebut PNS itu tidak datang, masih juga tidak datang, tidak memenuhi panggilan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan atau keterangan yang tersedia tanpa perlu melakukan pemeriksaan. Slide. Di mana proses pemeriksaan sendiri ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Jadi pejabat yang berwenang harus mempelajari kelengkapan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut. Dan apabila dugaan ancaman hukumannya itu tingkat sedang atau berat, maka harus dibentuk tim pemeriksa. Dan pemeriksaannya harus dilakukan secara tertutup dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu kenapa kok connecting? Slide-nya nggak keluar. Nah, lalu untuk berita acara sendiri, berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila PNS yang sedang diperiksa tersebut tidak bersedia menandatangani BAP, tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan hukuman disiplin. Lalu juga pada saat, mohon maaf, kesalahan teknis. Ya, jadi pada saat proses penyusunan berita acara pemeriksaan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan juga PNS yang diperiksa. Namun apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Lalu pada saat melakukan proses pemeriksaan itu diperbolehkan atau diperkenankan menggunakan media perakam. Lalu juga pejabat berwenang dapat meminta keterangan dari pihak lain. Jadi meminta keterangan dari pihak lain sebagai pelengkap dari keterangan yang didapatkan terkait pelanggaran disiplin tersebut untuk menjamin objektivitas dari proses pemeriksaan itu sendiri. Dan PNS yang diperiksa atau PNS terperiksa tersebut berhak mendapatkan salinan dari berita acara pemeriksaan tersebut. Slide. Nah,
Untuk proses penjatuhan hukuman sendiri, di sini ada beberapa stepnya. Yang pertama adalah pertimbangan, di mana pada pertimbangan ini harus memperhatikan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin. Dan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Apabila PNS melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. Jadi dipilih yang paling berat. Dan apabila PNS tersebut pernah dijatuhi hukuman disiplin, lalu kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan itu bisa lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan pada PNS tersebut. Dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dalam keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan kewenangannya, di mana dalam keputusan hukuman disiplin harus menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Dan tata cara penyampaiannya adalah hukuman disiplin disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait, di mana keputusan tersebut disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin tersebut dan keputusan akan dikirim kepada yang bersangkutan. Slide. Dan pada saat PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin, maka PNS tersebut masih memiliki hak untuk melakukan upaya administratif. Di antaranya adalah keberatan dan banding. Di mana keberatan, upaya administratif berupa keberatan adalah sebuah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan yang berwenang menghukum. Dan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK. Slide. Nah, hukuman disiplin hukuman disiplin yang bagaimana yang dapat diajukan proses keberatan administratif tadi. Nah, hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan itu adalah keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat struktural eselon 1 selain pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang setara ke bawah. Jenis hukumannya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Jadi kalau teguran lisan ya nggak perlu mengajukan keberatan administratif ya. Nah, lalu hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Slide. Oh iya. Slide. Ya, ini alur untuk mengajukan keberatan ya. Jadi intinya keberatan itu dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, di mana tembusannya dikasih ke pejabat yang berwenang menghukum itu tadi. Pengajuannya waktunya 14 hari, lalu pejabat yang berwenang menghukum itu punya waktu 6 hari kerja untuk memberikan tanggapan. Nah, setelah proses itu terlalui, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh PNS dalam waktu 21 hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan tersebut. Ya. Apabila dalam waktu 21 hari kerja tidak mengambil keputusan, maka keputusan atas keberatan, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum tadi batal demi hukum. Slide. Nah, ini untuk alur pengajuan banding administratif ke Badan Kepegawaian atau BAPEK ya. Slide. Nah, apabila telah menempuh upaya administratif dan masih tidak puas terhadap hasil dari upaya administratif, maka orang tersebut berhak mengajukan gugatan ke PT UN. Karena di pasal 53 UU 9 tahun 2004 bahwa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang. Ya, alasan-alasannya karena aturan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi gugatan ini baru bisa dilakukan setelah PNS tersebut menempuh upaya administratif. Slide. Nah, ini saya dapat data dari SAPK BKN bahwa dari instansi pusat dan daerah pada tahun 2017 dan 2018 ini peningkatan PNS yang mendapatkan hukuman disiplin ini meningkat ya dari 2017 ke 2018, di mana untuk instansi pusat ini 2017 itu 879 orang, meningkat di tahun 2018 menjadi 1.003 orang. Dan untuk instansi daerah yang di tahun 2017 itu 2.187 orang, di tahun 2018 itu meningkat menjadi 2.380 orang. Ya, semoga tapi setelah ini tahun 2020 grafik itu bisa menurunnya. Slide. Lalu bagaimana solusi dalam peningkatan disiplin PNS? Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa salah satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk meningkatkan disiplin PNS yang pertama adalah pengawasan dan pembinaan secara dini di lingkungan kerja, utamanya kaitannya dengan kedisiplinan. Lalu melakukan sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil ya. Mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, kita refresh lagi tentang aturan-aturan terkait disiplin PNS. Lalu sosialisasi ya, kita juga sosialisasi juga. Lalu bisa melalui diklat, BIMTEK, serta program-program lain yang memberikan pemahaman peraturan yang kaitannya dengan disiplin PNS. Lalu tiap bulan perlu ada rapat intern yang selain juga monitoring juga untuk evaluasi juga. Lalu bisa juga dengan memberikan reward. Reward sendiri tidak harus berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa pujian atau mungkin penghargaan sebagai karyawan teladan atau mungkin beberapa penghargaan-penghargaan yang lain yang juga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Slide. Dan yang mungkin bisa kita renungkan juga adalah intinya kita bekerja itu bukan hanya mengejar kinerja yang baik dan daya serap anggaran yang tinggi, tapi yang lebih penting adalah bahwa kita bekerja saat ini itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Sehingga apapun tugas kita, dimanapun kita bekerja, itu tetap menghasilkan hasil atau output yang baik. Jadi meskipun kita bekerja dari rumah, maka kita masih bisa memberikan manfaat dan pekerjaan kita itu bisa bermakna. Gitu. Dan tentunya kita semua berharap pandemi ini segera berakhir ya, karena kita semua pasti sudah rindu beraktivitas dengan normal, bekerja dari kantor, bersosialisasi dengan rekan kerja gitu. Walaupun saat ini teknologi itu sudah kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai WhatsApp, tapi tetap sensasinya itu berbeda saat kita bertatap muka langsung, bertemu langsung. Jadi hal itu adalah yang selalu kita rindukan. Jadi salam integritas dan slide. Semoga pada masa pandemi ini dan juga di bulan Ramadan ini kita masih tetap bisa selalu berpikir positif dan tetap bisa produktif dalam berkarya. Sekian dari saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aki atas luar biasa ya. Semoga menjadi suaranya putus-putus. Ya, memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Saya tanya, Dr. Septa. Yang pertama dari Bapak Muhammad Fadil ya, yaitu tentang WFH ini kan dengan menggunakan perangkat teknologi Dok, yang sejatinya bagus bagi yang mengerti cara penggunaannya. Masalahnya tidak semua karyawan seperti itu gitu ya. Ada yang sebagian gaptek atau gagap teknologi, terutama staf yang jadul dan low educated. Lebih parah lagi mereka yang tidak ada motivasi untuk maju atau bisa gitu ya.
Semestinya sebelum diterapkan WFH, semua pimpinan unit kerja memastikan stafnya menguasai minimal bisa memakainya dalam standar yang sederhana. Tapi ini sudah terlanjur berjalan, masalahnya sudah terlanjur berjalan. Lebih parah lagi, pimpinannya tidak ada yang memperdulikan. Ya tambah repot gitu ya. Apakah mungkin dalam situasi yang sekarang ini, para pimpinan unit kerja didorong lagi untuk hal yang seperti ini gitu ya? Atau ada pelatihan khusus untuk karyawan yang gaptek gitu? Mungkin itu Dok, pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Fadil. Saya juga Terima kasih Ustaz Fadil pertanyaannya. Ya mungkin dirasakan oleh banyak pihak, utamanya orang-orang yang tidak hanya gaptek tapi juga tidak memiliki perangkat teknologi informasi yang memadai, karena seperti wifi atau mungkin smartphone itu ya. Memang cuman kan pada kondisi seperti ini, pada kondisi pandemi seperti ini memang tidak ada pilihan lain dari pemerintah selain menerapkan physical distancing dan juga himbauan dari WHO bahwa salah satu rekomendasi WHO kepada Indonesia itu sendiri pada saat itu salah satunya adalah dengan berupa meliburkan kegiatan-kegiatan baik di kantor, sekolah, dan lain-lain kecuali seperti rumah sakit atau area-area pelayanan publik yang vital begitu. Ya, karena tidak ada pilihan lain, maka ya sebisa mungkin pemerintah menerapkan kebijakan berupa work from home, di mana beberapa pelaporan sendiri dilakukan melakukan melalui aplikasi presensi online. Ya memang kendala tersebut memang tidak bisa kita antisipasi karena memang semua kejadian ini terjadinya kan memang sangat mendadak sehingga tidak ya mendadak dan cepat. Ya mungkin ini salah satu masukan juga bagi kita semua bahwa mungkin nantinya kita bisa mensosialisasikan terkait aplikasi-aplikasi tersebut, terus juga mengadakan semacam BIMTEK atau mungkin workshop bagaimana caranya nanti menggunakan aplikasi-aplikasi tadi, dan mungkin juga tantangan juga bagi para pengembang, jadi para programmer untuk membuat aplikasi yang lebih ramah terhadap yang mungkin orang-orang yang sudah senior, yang sudah tidak mau ruwet-ruwet itu, jadi ada aplikasi yang nantinya juga lebih ramah. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih juga Ustadz Fadil atas sharingnya ini ya. Memang ya problem-problem jamak ini ya. Ya mungkin itu sih kalau tanggapan dari saya. Mungkin ada feedback yang disampaikan. Di-unmute aja dulu. Berikutnya, yaitu dari Dr. Sepangat, dalam aturan atau surat edaran pejabat masih masuk ya, jadi pejabat masih masuk, tidak WFH. Padahal resiko terhadap virus tidak melihat pejabat atau bukan. Apakah ada pertimbangan hukum atau medis khusus? Seperti itu, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Sepangat Pak Dekan feedbacknya. Jadi memang dalam surat edaran tersebut itu disampaikan bahwa paling tidak pejabat pembina kepegawaian itu harus memastikan ada 2 level pejabat tertinggi yang stay on office untuk memastikan agar layanan ini tidak mengalami kendala, layanan terhadap masyarakat. Nah, sebenarnya melalui surat edaran nomor 38 tahun 2020 sendiri, Menpan juga sudah memberikan protokol di mana untuk ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor itu harus tetap harus menerapkan asas-asas pencegahan, diantaranya memperhatikan jarak sosial yang aman, terus juga harus rutin
memeriksakan kondisi kesehatannya sesuai protokol Kementerian Kesehatan, lalu juga menerapkan physical distancing pada saat di kantor, dan di kantor sendiri pun harus ada fasilitas CTPS itu tadi, cuci tangan. Jadi bukan karena saat seseorang pejabat publik diminta untuk tetap standby itu keselamatannya diabaikan, tidak. Karena pastinya akan ada pemakluman bahwa seandainya memang pejabat publik tersebut tidak mampu untuk hadir, misalkan karena ada alasan kesehatan, sakit, atau ada potensi potensi penularan, misalkan yang bersangkutan ternyata harus menerapkan isolasi diri atau karantina rumah, maka ya justru harus malah tidak ada di kantor. Artinya justru secara hukum seharusnya dia malah tetap ada di rumah, karena dia bisa membahayakan keselamatan orang-orang lain yang berada di kantor atau mungkin orang-orang di sekitarnya. Jadi pertimbangan kesehatan itu masih tetap merupakan sebuah prioritas utama pada masa pandemi ini. Mungkin begitu, atau mungkin ada feedback dari Dr. Supangat. Cukup, terima kasih Pak Dokter. Monggo, sami-sami Dok. Oke, sampun. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Dewi Rohimah ya. Monggo, Bu Dewi bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan adalah, permisi dokter, jadi kalau kita sebagai dosen, kinerja kita tidak hanya dalam proses kita di pendidikan dan pengajaran, tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, terkait dengan yang penelitian ini dokter, mungkin ada strategi yang khusus gitu dalam kondisi pandemi COVID ini, apakah ketika teman-teman dosen banyak yang sudah terbiasa menulis, apakah kita harus banting setir menulis tentang COVID? Ataukah memang ada beberapa jurnal yang memang membuka isu khusus yang ini memberikan peluang besar bagi kita untuk tetap produktif dalam menulis, terutama di artikel. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk semua, terutama dosen di lingkungan UNER. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dewi Rohmah atas feedback dan partisipasinya. Kalau untuk penelitian sendiri, setahu saya memang untuk beberapa center sudah mulai menerapkan penelitian-penelitian yang sifatnya mungkin deskriptif atau meta-analisis ya. Jadi menggunakan istilahnya tidak melakukan riset langsung begitu. Artinya tidak melakukan tindakan begitu, karena memang keterbatasan work from home itu sendiri. Dan setahu saya juga untuk beberapa jurnal kesehatan dia punya semacam special permission ya, atau special issue yang apabila jurnal tersebut apabila kita ingin mengajukan artikel yang kaitannya membahas tentang COVID-19 itu, maka akan mendapatkan prioritas review yang lebih dulu dan prioritas publish yang lebih cepat. Setahu saya itu beberapa jurnal itu seperti itu, karena kemarin untuk forensik sendiri itu kurang dari 1 bulan, jadi artikelnya disubmit itu bulan Januari atau bulan Januari, itu di awal Februari itu dia sudah publish gitu. Jadi ya, yang saya ketahui kalau untuk kesehatan itu ada, cuman nggak tahu Bu Dewi sendiri dari fakultas. Saya dari kesehatan masyarakat, dokter. Setahu saya di kesehatan masyarakat juga kemarin di JAGI, jurnal JAGI itu Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia punyanya UNER, itu sendiri juga dia apabila membahas COVID-19 itu sepertinya juga ada semacam istilahnya spesial itu tadi ya. Dan coba aja nanti Ibu Dewi bisa buka jurnal JAGI itu kemarin, saya membaca kemarin ada semacam itu percepatan seperti itu untuk yang kaitannya dengan COVID-19. Ya mungkin itu Ibu Dewi. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, terima dokter. kasih. Monggo. Selanjutnya
Ada Dokter Septa nggih yang mau mengajukan pertanyaan, monggo Dok. Oke, terima kasih untuk Dr. Afif dan kru yang lain. Saya Dr. Septa, dosen dari Fakultas Kedokteran, sebagai PNS ingin bertanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Betul. Di kekarantina ketika pejabat presiden atau menteri menetapkan PSBB di item terkait dengan sosial itu untuk sekolah diliburkan, kemudian pekerja juga diliburkan. Nah, tidak ada koreksi di situ bahwa bekerja di rumah begitu. Tidak, apakah ada koreksi terkait dengan Undang-Undang ASN berikutnya atau memang bagaimana penerapannya itu atau bagaimana? Saya mohon pendapatnya dari Dr. Rafi. Terima kasih. Jadi terima kasih dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu sendiri kemarin memang banyak diskusi dan kalau boleh dibilang banyak perdebatan juga Dok tentang penentuan kenapa hanya PSBB, kenapa bukan karantina wilayah, terus kenapa bencana, kenapa bukan wabah. Itu sendiri memang perlu ada kajian tersendiri Dok. Cuman kalau kaitannya untuk libur sendiri sebenarnya di Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah itu sendiri sebenarnya ada salah satu norma yang menyatakan bahwa untuk instansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan, seperti mungkin yang kaitannya dengan energi seperti PLN atau mungkin telekomunikasi, maka objek-objek vital tersebut itu harus tetap beroperasi begitu. Nah, terus juga terkait untuk PNS itu sendiri sebenarnya kan tergantung kembali kepada peraturan konsideransi yang digunakan pada saat mengeluarkan surat edaran tersebut begitu. Nah, untuk protokol work from home ini sendiri kan mengacu pada keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 di mana di situ dianggap sebagai kedaulatan kesehatan masyarakat sehingga salah satu bentuk social distancing atau physical distancing yang diharapkan itu adalah berupa bekerja dari rumah sehingga harapannya bekerja dari rumah itu sendiri si PNS tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari penularan, tetapi di sisi lain bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan, bagi masyarakat yang mungkin memerlukan pelayanan publik seperti misalkan kita sebagai dosen kita ada adik-adik mahasiswa yang juga ingin cepat lulus artinya ingin hak-hak mereka sebagai seorang pelajar itu atau sebagai seorang mahasiswa tetap terpenuhi, maka pada saat itu pemerintah memberikan jalan tengah berupa bekerja dari rumah, jadi tetap hak peserta didik ini masih bisa kita penuhi, tetapi keselamatan dan perlindungan kita sebagai seorang dosen juga masih bisa tetap dijaga begitu Dok. Mungkin itu saja sih Dok. Oke, terima kasih Dr. Afif. Oke, sama-sama Dr. Septa. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Sugeng Prayitno. Beliau ingin bertanya izin bertanya, saya PNS di KPP Madya Bekasi. Ada kewajiban mengisi logbook kerja harian di sistem kami. Ada juga logbook terkait self-assessment COVID-19. Apakah hal itu bisa menggantikan absensi atau bagaimana? Jika tidak mengisi logbook asesmen COVID, gaji pegawai akan dipotong tunjangan kinerjanya 5% atau dianggap tidak hadir. Bagaimana pendapat Dr. Afif? Iya, baik. Terima kasih. Di sini sebenarnya kalau terkait kebijakan dari pimpinan instansi, saya tidak berani tidak berani terlalu ikut campur sebenarnya Pak Sugeng. Cuman di sini saya akan menjawab secara normatif saja bahwa kita sebagai PNS kan tadi diwajibkan baik melalui peraturan disiplin juga melalui surat edaran untuk mengerjakan apa yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja kita, di mana salah satu
mungkin yang diterapkan oleh pimpinan unit kerja yang di KPP Madya Bekasi itu salah satunya dengan mengisi logbook itu setidaknya membantu memudahkan pimpinan unit kerja untuk melakukan monitoring. Dan memang beberapa metode yang digunakan untuk istilahnya untuk menjaga konsistensi dari kinerja pegawai adalah melakukan reward and punishment itu tadi. Jadi mungkin dengan ada kebijakan seperti itu, harapan dari pimpinan unit kerja Bapak itu pegawai-pegawai di sana akan lebih memperhatikan, akan lebih aware untuk melaksanakan tugas, karena pastinya banyak yang khawatir tukinnya itu dipotong. Mungkin harapannya seperti itu. Cuman ya kalau pendapat saya sih selama tidak ada aturan yang ditentang di situ, dan itu tuh niatnya baik untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, saya rasa ya tidak ada masalah untuk saya pribadi. Itu saja mungkin Pak Sugeng. Mungkin dari Pak Sugeng mau ada feedback dulu. Sudah cukup nggih? Ini sudah cukup ya. Kemudian terkait WFH nih Dok, mungkin kan dari WFH itu kan banyak banget sistemnya ya Dok ya, beda-beda setiap instansi. Mungkin tadi seperti yang diceritakan sama Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng harus mengisi logbook assessment gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada yang masuk juga dari ekonomi. Dari ekonomi tadi beliau cerita, Pak Nanang Samsul Arifin, beliau cerita kalau di unit kerja kami di Fakultas Ekonomi ada aplikasi untuk membantu karyawan tenaga kependidikan dan ASN dengan membuat logbook sehingga karyawan atau staf dapat melaporkan ke atasan tugasnya. Kerja di rumah dapat dibuat dengan logbook online dengan melampirkan bukti kerja berupa dokumen atau surat kegiatan. Jadi ada yang bantu gitu ya. Iya. Terus ada juga yang lebih sulit lagi gitu, misalnya logbooknya kemarin ada di beberapa universitas lain ya, ada logbooknya jam tertentu, jadi hanya dari jam sekian sampai jam sekian, kalau di luar jam itu maka dianggap tidak bekerja gitu. Kalau menurut dokter ini sebenarnya sistem yang pas untuk membuat WFH ini semakin efektif apa ya, yang nyaman. Iya, memang kalau menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili instansi atau institusi, ini pendapat pribadi saya. WFH ini kan memang sesuatu yang baru Dok, sesuatu yang baru yang artinya memang sesuatu yang dilakukan sebagai solusi akibat karena kita ini kepepet sudah tidak ada solusi betul. Nah, jadi kalau sudah dalam kondisi emergensi seperti ini ya otomatis kita melakukan ada istilahnya itu sumum bonum minus malum. Jadi sumum bonum minus malum itu pada saat ada sesuatu hal di mana itu ada kebaikan dan keburukan dari hal itu, kita pilih yang kebaikannya paling banyak, keburukannya paling sedikit. Nah, jadi sumum bonum minus malum. Jadi dari hal-hal yang prioritasnya ini nih, pilihannya, solusinya ini nih. Dari hal-hal itu tadi mana yang kira-kira asas manfaatnya lebih besar, tapi mudorotnya paling sedikit. Nah, kita kan harus kembali lagi ke situ. Nah, untuk work from home itu sendiri terkait perbedaan dari masing-masing instansi, yaitu kalau menurut saya sah-sah saja, karena kan setiap instansi pasti punya karakteristik yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, makanya saya tadi mengutip beberapa pendapat orang. Ada yang memang mengharuskan pekerjaannya dia itu untuk datang. Kalau nggak gitu kan otomatis nggak mungkin instansi itu akan menerapkan work from home. Terus misalkan instansi yang memang target kerjanya ini karena kaitannya dengan serapan anggaran yang harus sekian, ya otomatis pimpinan unit kerja juga harus membuat inovasi berupa bagaimana caranya ini bisa memacu para pegawai agar supaya mereka juga bisa punya komitmen untuk meskipun work from home mereka tidak enak-enakan, tidak menganggap ini sebagai sebuah libur begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, selama inovasi-inovasi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya sah-sah saja. Yang penting kan bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat yang besar untuk
bangsa dan negara kita, untuk masyarakat. Itu mungkin Dok kalau dari saya. Benar-benar menguji fleksibilitas ya Dok ya. Betul, iya. Bagaimana dengan masa pandemi seperti ini, perubahan situasi yang begitu cepat, tapi kita harus cepat beradaptasi juga gitu ya. Iya, Dan betul. SKP itu harus tetap tercapai gitu ya Dok. Betul. Targetnya seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lagi? Ya, saya juga mau berterima kasih ya kepada Pak Nang yang sudah juga memberikan feedback memberikan itunya, karena kami juga membutuhkan banyak feedback dari banyak feedback. Oh, WFH di sini seperti apa, WFH di sini seperti apa, dan aspirasi-aspirasi dari para peserta ini kan juga nantinya akan bisa memberikan manfaat bagi semuanya untuk bagaimana sih kita meracik sesuatu yang enak untuk semuanya, orang yang tadi kita untuk instansi benar tidak terlalu melangit tapi tidak terlalu melaut kita tidak terlalu melembah gitu, jadi benar-benar membumi tempat kita berbicara gitu, ya, realistis gitu. Okay. Ya, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Silakan. Untuk bentuk penelitian dan pengabdian, bagaimana pelaksanaannya dalam pandemi COVID-19 nih Dok? Ya, ini mungkin memang jadi keresahan bersama bagi semua yang dosen yang memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi ya, karena terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memang adanya kedaruratan kesehatan masyarakat ini. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melihat sisi positifnya, ini merupakan momentum bagi kita untuk memperbanyak penelitian yang nantinya juga akan memberikan manfaat gitu loh, penelitian terkait COVID-19, dan pengabdian masyarakat kita juga sebenarnya bisa juga dengan, apalagi mungkin karena saya seorang dokter ya, otomatis salah satu bentuk pengabdian masyarakat adalah membuat edukasi, membuat penyuluhan-penyuluhan yang tanpa harus mengundang orang ke rumah, misalkan melakukan penyuluhan di grup perumahan, bagaimana sih cara melakukan pencegahan dan pencegahan penularan COVID-19. Terus karena saya sendiri seorang dokter forensik, bagaimana sih meyakinkan masyarakat agar jenazah ini tidak mengalami penolakan, bagaimana sih cara merawat jenazah supaya jenazah ini tidak menjadi sumber penularan, dan hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa kita jadikan sebuah topik untuk kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, mungkin untuk bidang ilmu yang lain mungkin ya bisa menyesuaikan sesuai dengan mungkin kalau mungkin Ibu Dewi tadi yang backgroundnya kesehatan masyarakat, sekarang penelitian terkait modeling epidemiologi juga mulai banyak. Bagaimana di Jember sendiri modeling epidemiologinya dengan dengan perilaku masyarakat yang seperti ini, itu juga bisa dijadikan salah satu topik penelitian. Atau mungkin yang di rumah sakit, bagaimana kesiapan rumah sakit, bagaimana ini terkait pendapatan rumah sakit, seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai sebuah topik yang bisa kita bahas melalui sebuah research. Kan penelitian itu sendiri tidak harus istilahnya tidak harus dengan subjek penelitiannya begitu. Ya mungkin itu saja ya Dr. Dion. Terima kasih atas partisipasinya. Ada lagi nih Dok. Jadi ada dari PLP ya Dok ya. Saya Rian dari UNED. Bagaimana penerapan WFH untuk pendik, untuk tenaga pendidikan, yaitu PLP atau PLP laboratorium? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan WFH? Ya, baik. Terima kasih Mas Rian pertanyaannya. Untuk PLP sendiri, kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya harusnya pertanyaan ini itu menjadi sebuah renungan untuk yang bertanya, karena yang tahu dengan kondisi teknis praktis di area kerja masing-masing kan adalah individunya itu sendiri. Cuman kalau misalkan boleh memberikan masukan ya, untuk PLP sendiri kan beberapa
banyak sih yang bisa dilakukan, diantaranya mungkin ya bisa bersinergi dengan yang lain untuk membuat semacam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran kan tidak harus datang ke kantor gitu. Perangkat pembelajaran misalkan membuat animasi atau membuat kan semacam bagan tentang istilahnya alur-alur di laboratorium itu seperti apa begitu. Terus membuat mungkin bisa berkoordinasi juga dengan unit kerjanya tentang SPO apa yang mungkin belum ada atau mungkin belum relevan dengan yang sekarang. Mungkin oh ini alatnya dulu tipe ini ganti tipe ini, otomatis kan SPO-nya juga perlu disesuaikan seperti itu. Ya mungkin itu saja sih, karena pengetahuan saya terkait bidang kerja PLP sendiri juga masih belum cukup ya. Jadi saya tidak bisa memberikan masukan yang lebih konkret ya. Mungkin itu saja sih Mas Rian. Saya mohon maaf tidak bisa lebih konkret lagi gitu. Nggih, terima kasih. Oke, pribadi ya saya jadi sering juga ya dok. Mungkin saya kan CPNS ya dok ya. Kalau CPNS kan belum fungsional gitu ya. Jadi kadang menurut saya malah WFH itu kadang menimbulkan kreativitas deh. Hari ini mau ngapain lagi ya? Hari ini mau ngapain lagi ya? Jadi gitu. Oh yang belum ini. Oh yang kita ngapain ya? Kira-kira ini. Oh bisa di sini. Jadi mungkin sisi positifnya lagi selain yang tadi sudah disebutkan sama Dokter Afif itu mungkin kita jadi kreatif. Kita mau bikin apa hari ini? Kita mau inovasi apa hari ini? Kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin tapi negatifnya mungkin emang tadi benar ya dok. Kalau apalagi ibu-ibu muda, anaknya sekolah masih kecil-kecil, SD kelas 1 yang masih belum bisa dilepas pendampingannya, terus apalagi bayi ya gitu, mungkin bisa menghambat kerja kita kalau nggak benar-benar time-nya jam sekian seperti itu. Iya, betul dok. Memang makanya setiap orang itu kan harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi yang positif. Makanya tadi saya bilang untuk di akhir presentasi saya untuk berpikir positif agar kita bisa berkarir produktif begitu. Karena apabila kita melihat sisi negatifnya, ini begini, ini begini, ya kita akan tetap pada terlihat ya pasti akan ada aja kekurangannya, pasti akan ada saja ketidakenaannya dengan sistem yang seperti ini. Tapi apabila kita bisa sedikit merubah point of view kita menjadi melihat bahwa banyak hal positif juga yang bisa kita dapatkan dengan sistem, ya walaupun sebenarnya tidak seperti saya sebutkan tadi, tidak banyak hal yang juga akan hilang seperti interaksi sosial seperti itu juga akan hilang, tetapi masih banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dengan kita bekerja dari rumah menurut saya. Jadi ya memacu kita untuk terus berinovasi, menciptakan hal-hal baru yang nantinya mungkin saat pandemi ini sudah reda masih bisa kita terapkan sebagai satu hal yang positif itu tadi gitu ya. Mungkin ada pertanyaan baru itu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Farudin Kurdi. Ini dari Fakultas Keperawatan. Alhamdulillah terkait WFH sampai saat ini terkondisikan dan berjalan lancar. Untuk pembelajaran saat ini full daring, baik mahasiswa di akademik maupun profesi. Hanya saja salah satu dampak WFH bagi mahasiswa profesi yang seharusnya terjun di klinik atau pelayanan atau RS, ini beralih dengan pembelajaran dari rumah melalui metode laporan kasus atau sejenisnya, sehingga kompetensi klinik yang seharusnya dicapai di klinik tidak diperoleh. Bagaimana tanggapan dok? Ini juga masalah yang kita hadapi juga ya dok di FK ya. Terima kasih banyak Bapak Fahrudin Kurdi atas feedback dan partisipasinya. Ya memang saya apresiasi terlebih dahulu dengan yang sudah dilakukan di Fakultas Keperawatan ya, karena WFH-nya berjalan lancar, terus juga pembelajarannya full daring dan itu juga berjalan lancar. Saya apresiasi sekali atas capaian dari Fakultas Keperawatan. Nah terkait kendala dalam bidang pendidikan profesi ini sebenarnya sudah menjadi keresahan umum Pak Farudin. Jadi keresahan umum banyak sekali program-program pendidikan profesi yang memang sangat terdampak dengan adanya pembelajaran daring itu tadi. Karena memang ada banyak pertimbangan diantaranya yang pertama, satu kalau untuk pendidikan dokter sendiri ya itu yang pertama angka kunjungan rumah sakit juga memang menurun. Artinya rumah sakit sekarang juga sedang tidak berada dalam kondisi yang cukup available untuk
dilakukan proses belajar mengajar. Kalau itu dari sudut pandang yang saya lihat ya. Jadi sehingga ya antara risiko yang didapatkan oleh peserta didik dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan itu kok tidak worth it gitu sebenarnya di beberapa, kalau saya boleh menyimpulkan dari curhatan beberapa center yang pernah saya dengar itu dianggap tidak worth it gitu kalau misalkan proses pendidikan profesi ini tetap dipaksakan berjalan. Ya cuman memang di sisi lain kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak peserta didik karena peserta didik ini juga pastinya juga tidak ingin kelulusannya sendiri tertunda. Dia kan pasti punya timetable. Oh, aku nanti lulus tahun segini, sudah ditunggu calon istri karena harus segera lulus begini. Itu kan harus menjadi perhatian kita, pertimbangan kita juga. Wah, ya juga ya nanti apa namanya, apalagi beberapa kajian juga tidak bisa memprediksi secara pasti kira-kira pandemi ini akan sampai kapan gitu kan. Ya mau tidak mau memang ini perlu dilakukan kompromi yang artinya bagaimana dan kita juga harus terus berinovasi ya memang kita harus memikirkan kira-kira caranya seperti apa agar anak didik kita ini kompeten tetapi risiko paparan terhadap terhadap penyakit ini juga kita bisa cegah karena kan mau tidak mau kita juga harus bertanggung jawab dengan keselamatan peserta didik kita begitu. Nah, sedangkan kompetensi sendiri itu sendiri dicapai dengan keahlian yang sifatnya dia motorik, dia melakukan. Nah, harus melakukan. Jadi ya memang dilema itu juga kami rasakan di kalangan kedokteran gitu, Pak Farudin. Jadi ya kalau tanggapan saya ya memang kita harus memutar otak untuk mencari metode pembelajaran yang memang bisa memberikan manfaat tapi dengan meminimalkan mudorotnya ya mungkin dengan memperbanyak mereka secara audiovisual ya begini terus juga karena kan kalau di kita kan Skillab juga daring ya Dok Elvia ya Skillab kan kita juga menggunakan daring juga gitu dan untuk pendidikan profesi sendiri juga sementara kita menunggu situasi ini kondusif begitu jadi memang ya keresahan yang dirasakan oleh Fakultas Keperawatan juga menjadi PR juga bagi istilahnya kita memiliki PR yang sama gitu Pak Farudin. Jadi Fakultas Kedokteran juga sedang mencari cara untuk mengatasi hal tersebut begitu. Ya mungkin kurang lebih itu Pak Farudin. Oke, terima kasih banyak atas tanggapan dan partisipasinya. Atau mungkin masih ada yang ingin dikemukakan Pak Farudin? Cukup, oke. Baiklah, ini ada lagi dari Atasnya itu Perguruan Tinggi Riau. itu Ferry Setiawan. Oh, masih iya. Disambung tadi Mas Pak Ferry ya, menyambung pertanyaan dari Pak Farudin. Kalau saya mengenai mahasiswa akhir S1, S2, S3, termasuk saya. WFH ini sangat memusingkan bagi saya, Dok. Kita juga kadang pusing ya, Dok ya. Kami sangat terkendala dengan dosen yang semula work di kantor jadi work di rumah. Tatap muka dan waktunya jadi agak susah gitu ya. Mungkin untuk konsul dan segala macam jadi lebih sulit. Jadi. Mungkin bagaimana tanggapannya Dok? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Ferry. Dr. Ferry ini rekan saya ya, beliau S2 Forensik Universitas Erlangga. Ya, kalau Dr. Ferry pusing, ya mungkin semua juga pusing Dok. Ya karena ya memang kita harus mencari titik tengah ya Dok ya. Jadi ya pastinya dosen di sana juga memiliki pertimbangan mengapa harus dilakukan work from home dan mungkin kalau saran saya sebagai mahasiswa kita memang harus proaktif dan mengikuti selama proses tersebut tidak bertentangan dengan aturan begitu. Jadi kalau dibilang kendala dengan dosen semua yang work from home ya semua memang akan mengalami kendala Dok. Tapi hal tersebut kan tujuannya adalah supaya bisa proses kedaruratan kesehatan masyarakat ini
bisa segera teratasi sesuai dengan anjuran dari WHO maupun yang diterapkan di negara-negara lain juga, bahwa physical dan social distancing ini kan memang penting. Jadi mau tidak mau memang semua harus bekerja dari kantor dan dari rumah. Jadi sampai saya pusing juga. Jadi apa namanya? Ya memang mau tidak mau kita harus beradaptasi, kita harus mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Ya kalau di awal-awal itu mungkin ya pusing, tapi saat sudah mulai terbiasa, saat sudah mulai kita berinovasi, kita menemukan kira-kira apa cara untuk mengatasi ini semua, hal tersebut pasti akan sedikit demi sedikit bisa teratasi. Mungkin itu saja Dok. Kalau tatap muka dan waktunya agak susah ya mungkin perlu perlu komunikasi yang lebih intens sih Dok. Bagaimana bisa bisa menyesuaikan waktu dengan beliau begitu. Jadi mungkin ya kita yang harus bisa mengikuti waktu yang dikehendaki oleh beliau. Mungkin mungkin begitu sih Dok dari saya. Mungkin ada tanggapan Dokter Ferry? Cukup. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya ini ada Dok dari perguruan tinggi di Riau, Kepulauan Riau. Insya Allah dari Riau nih ya, bergabung bersama kita. Kami agak bermasalah dengan pembelajaran daring karena akses internet yang susah. Sedangkan pimpinan tetap menuntut berjalan dengan melaporkan berupa screenshot dari kegiatan daring. Jangankan daring, bagi mahasiswa yang di pulau untuk buka Google saja mesti berpergian jauh dari rumah. Malahan mesti pulau lain untuk mendapatkan sinyal internet. Bagaimana ya Dok ya mendapatnya Dok? Oke, terima kasih Pak Hilvi. Ya mungkin kalau dari saya pribadi, salah satu saran saya ya mungkin mengkomunikasikan hal tersebut terhadap pimpinan, karena seharusnya kalau memang hal tersebut merupakan sebuah kendala yang artinya kita sudah berupaya maksimal, namun memang ada hal lain yang sudah di luar jangkauan kita, ya seharusnya itu ada pemakluman kalau menurut saya, asalkan yang penting memang kita bisa bisa menunjukkan bahwa kita telah melakukan upaya yang maksimal dan memang kendala-kendala tersebut itu sudah di luar kemampuan kita, asalkan penyampaiannya sudah baik dan prosedural. Jadi saya rasa seharusnya pimpinan bisa bisa memahami dan memaklumi hal tersebut gitu. Jadi tetap saja kita berupaya melakukan proses pembelajaran daring, terus kita screenshot bahwa kita memang sudah melakukan itu, dan kalaupun nanti di tengah-tengah muncul trouble itu juga kita screenshot, kita tunjukkan ke pimpinan, sehingga pimpinan bisa, saya rasa pimpinan pasti akan secara bijak menyikapi itu dengan cukup. Itu menurut saya. Ya mungkin itu saja dari saya, Pak Hilvi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hilvi? Oke, terima kasih Pak Hilvi. Ini ada masuk juga ini dari Bapak Edi Haryanto. Ini alhamdulillah dari SMKN 1 Sempol Bondowoso terkait WFH berjalan meskipun agak banyak kendala karena di tempat kami di Kecamatan Ijen Bondowoso terkendala jaringan yang kurang stabil di banyak tempat. Tapi alhamdulillah bisa disiasati dengan banyak metode daring yang fleksibel. Dengan tidak hanya dengan satu aplikasi, khususnya mata pelajaran yang saya ampu adalah PJOK. Saya membuat anak-anak bisa berolahraga mandiri untuk daya tahan tubuh, mengedukasi masyarakat sekitar siswa untuk melawan wabah COVID-19. Wah, ini luar biasa. Terima kasih. Wah, luar biasa ini Pak Edi Haryanto. Mungkin salah satu mata pelajaran ini yang salah satu mungkin bisa kita itu kan Dok, kita bisa istilahnya kita bisa garis bawahi bahwa ternyata di banyak daerah itu dari ASN-nya sendiri atau PNS-nya sendiri atau tenaga pendidik sendiri itu bisa membuat inovasi-inovasi. Jadi beliau melihat opportunity-nya, bukan melihat ini sebagai sebuah wah ini susah ya sudah gitu, tidak, tapi beliau melihat wah ini memang ada kendala seperti ini, tapi ada solusi yang bisa kita buat dengan seperti itu tadi. Metode daring yang fleksibel itu kan juga merupakan bisa kita anggap sebagai sebuah inovasi kan. Terus juga karena mata pelajaran yang beliau ampu adalah olahraga, jadi juga bisa seperti sambil menyelam minum air begitu. Jadi selain proses pembelajaran ini berjalan, juga tujuannya untuk menjaga kebugaran dari siswa ini tetap bisa tercapai begitu ya. Ya kita apresiasi sekali dengan apa yang sudah disampaikan dan sudah diterapkan oleh Pak Edi Haryanto dari SMKN 1 Sempol. Ya luar biasa Pak Edi, semoga selalu lancar, selalu sehat dan selalu bisa
memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nggih, terima kasih Pak Edi. Oke. So, tidak terasa sudah jam 10.45 menit ya. Mungkin Oke. ini sudah hampir penghujung acara ya, Dok. Ini alhamdulillah antusiasme pesertanya luar biasa sekali pada pagi hari ini. Mungkin Dr. Hafiz sebagai akhir materi mau memberikan closing statement dulu, Dok, untuk webinar kita pada hari ini, Dok. Ya, baik, terima kasih. Saya pertama kalinya juga pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, juga segenap pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang sudah memfasilitasi untuk mengadakan webinar ini, juga para guru senior saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang juga berkenan rawuh dan berpartisipasi untuk mengikuti webinar ini, juga teman-teman dari instansi-instansi lain yang juga di hari pertama puasa ini, di hari pertama bulan Ramadan ini juga mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama di sini. Harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup seperti normal seperti sebelum-sebelumnya, dan terkait problem-problem WFH sendiri, saya harap semoga tidak menjadikan kita berkecil hati, harus memacu kita untuk terus disiplin, membantu kita untuk terus berinovasi, agar karena selain kita punya kewajiban, masyarakat itu punya hak terhadap kita sebenarnya, terhadap apa yang kita lakukan. Mereka punya hak dan kita harus bisa memenuhi hak-hak mereka, karena sungguh akan sangat menjadi zalim apabila kita harus mengorbankan hak-hak orang lain. Ya, mungkin itu saja. Tetap berpikir positif, berkarir produktif. Mungkin itu saja dari saya, Dok. Terima kasih. Luar biasa, Dr. Hafiz. Terima kasih. Ini menjadi reminder buat saya pribadi juga ya. Terima kasih, Dr. Hafiz. Oke, mungkin secara garis besar ya, saya mungkin sedikit merangkum gitu ya. Kita adalah PNS sebagai abdi negara yang sebagaimanapun kondisinya harus tetap bisa melayani. Maka, jadikan semangat untuk terus melayani, untuk menjadi terus produktif juga. Karena sejatinya, produktivitas bisa tumbuh dari mana saja, entah itu di rumah ataupun di kantor. Semoga kita tetap menjadi ASN yang produktif. Baiklah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Karena keterbatasan waktu yang ada, misalnya jika Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya, gitu ya, silakan dapat mengirimkan email yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kami melalui webinar fkunet@gmail.com. Kami akan mengupayakan untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk materi yang hari ini dipresentasikan dan rekamannya dapat diunduh melalui Bitly webinar, unduhan webinar. Dan kemudian untuk mendapatkan e-sertifikat, kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengisi kuesioner webinar yang nanti linknya akan ada di room chat, gitu ya. Yang ada di room chat Zoom. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi form evaluasi tersebut, akan dijadikan evaluasi kami ke depan untuk penyelenggaraan webinar ke depan. Nanti setelah form tersebut, maka sertifikat akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Fakultas Kedokteran UNER untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan ya, yaitu tentang COVID, serba-serbi tentang COVID, atau tentang informasi kesehatan lainnya. Juga terkait dengan record dari YouTube, record dari webinar ini nanti akan ditayangkan di YouTube juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafiz yang telah memberikan pemahaman baru, atau mungkin pengingat ya. Kalau buat saya ini pemahaman baru, Dok, karena saya masih calon ya, jadi saya belum besar, jadi belum dapat materi. Alhamdulillah dapat insight yang baru gitu ya. Atau mungkin pengingat bagi kita semua tentang disiplin PNS. Dan kepada Bapak Ibu semua peserta webinar kali ini, mohon maaf apabila saya selaku moderator ada salah-salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.